Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Akadun, dalam sesi perkuliahan teori dan isu pembangunan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kebijakan pro-poor atau pro orang miskin untuk pembangunan. Nah, maksud dari kebijakan pro-poor berarti bukan kebijakan pemerintah yang mendorong supaya orang miskin tetap ada, tidak. Tapi kebijakan yang pro-poor adalah kebijakan yang berimbas kepada orang miskin, sehingga mereka mentas dari terjadi pengentasan, jadi dia lagi orang miskin gitu. Nah, kali ini kita akan membahas apa yang dikembangkan oleh Habib Fassah gitu ya, tentang kebijakan pro orang miskin untuk pembangunan ini. Nah, tapi sebelum ke analisis ke Habib Fassah tadi, kita akan bicara dulu penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan itu pertama karena keterbatasan daya dukung alam. Misalnya berapa wilayah kita di Indonesia banyak keterbatasan daya dukung sumber alamnya. Ada yang curah hujannya terbatas, tapi juga ada yang tidak memiliki sumber daya mineral. Tapi kalau misalkan ada curah hujan terbatas tapi ada sumber daya mineral yang banyak, ya termasuk memenuhi daya dukung juga seperti di Arab Saudi. Tapi ada juga yang kedua-duanya, curah hujan jarang, ya, lahannya tandus, sumber mineralnya tidak ada. Misalkan di Afrika, di Ethiopia gitu ya, itu menyebabkan kemiskinan ya. Yang kedua, keterbatasan lapangan kerja. Nah, ini bisa saja kemiskinan itu muncul karena memang dia ada lapangan pekerjaan. Nah, ini tentu saja lapangan pekerjaan ini pemicunya, keterbatasan ini bisa karena kebijakan pemerintah, bisa karena lemahnya entrepreneur di kalangan pengusaha, atau bisa saja kompetensi sumber daya manusia di suatu negara itu rendah gitu ya, sehingga terbatas lapangan pekerjaannya. Nah, itu. Lalu yang ketiga, tabiat kerja yang belum disiplin. Nah, ini juga bisa menyebabkan kemiskinannya. Misalnya para pekerja yang tidak disiplin, para pengusaha yang tidak disiplin, para aparatur sipil negara yang tidak disiplin juga menyebabkan kemiskinan. Demikian juga tingkat produktivitas yang rendah. Nah, ini juga bisa menyebabkan kemiskinan ya. Jangan disangka gitu ya, kalau kita malas-malasan dalam bekerja di sektor apapun gitu ya, itu menyebabkan kemiskinan. Ya, nanti sebenarnya saling terkaitan antara satu dengan lainnya. Tidak disiplin, akhirnya produktivitasnya rendah, motif prestasinya rendah, gitu ya. Sehingga di para buruh atau para pegawai di perusahaan itu banyak yang bekerjanya asal-asalan. Mengapa bisa diperlambat mengapa bisa diperlambat ya? Kalau kondisi mungkin kan, jadi bekerja terlambat, harusnya membuat baju itu sehari itu dapat 10, ini mah cuma 5. Nah, ya, misalnya harusnya menggarap lahan persawahan itu dapat dengan 5 hari kerja, ini dibikin sebulan. Nah, rendah sekali progresnya, itu semacam itu. Nah, apa sih kemiskinan? Kemiskinan ada yang dikenal dengan kemiskinan absolut, di mana dengan peringkat ini diidentikan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Biasanya 15%, 7% gitu ya. Yang kedua, kemiskinan itu ada kemiskinan relatif, yaitu pangsa
pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Nah, ini jadi masalahnya masalah distribusi pendapatan. Nah, seperti di indeks Gini gitu ya, di kita itu sangat timpang sekali pendapatan kita. Ada yang 1 miliar ke atas sebulan, tapi ada juga yang cuma 300.000 per bulan gitu ya. Nah, itu sudah jelas sekali ya masalah kemiskinan. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan mereka itu miskin, kan terjadi ketimpangan. Ada yang mendapatannya tinggi, oleh karena itu ada ini yang sangat penting adalah kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Bagaimana kue pembangunan itu dibagi, jangan hanya kepada sekelintir orang saja. Atau sekarang itu hanya 5%, sedangkan yang 90% itu susah mendapatkan penghasilan. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Standar hidup minimum itu berapa gitu ya? Kalau kita makan misalnya 3 kali, lauk pauknya apa, karbohidratnya apa gitu ya. Kalau dia lalu bisa memiliki rumah, memiliki pakaian gitu. Nah, tetapi kemiskinan itu bisa menyertakan 3 pertanyaan dasar, yaitu bagaimana mengukur standar hidup, apa yang dimaksud dengan standar hidup minimum, dan indikator sederhana bagaimanakah yang mampu mewakili masalah kemiskinan yang begitu rumit. Kategori kemiskinan itu bisa karena kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber daya yang langka jumlahnya atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Jadi ini menyebabkan kemiskinan alamiah ya. Sumber daya yang langka dari segi kuantitas, demikian juga ada secara kualitas perkembangan teknologi yang sangat rendah. Yang kedua ada kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial yang membatasinya, sehingga mereka tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia di sekitar mereka. Kemiskinan struktural terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok-kelompok masyarakat tidak menguasai secara ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Misalnya, pertama, alat-alat produksi tidak dimilikinya. Bagi petani misalkan alat produksi utama ya tanah. Nah, kalau masyarakatnya petani tidak memiliki tanah ya akan jatuh ke jurang kemiskinan terus itu ya. Jadi buruh tani terus ya akan sengsara terus ya. Tidak memiliki akses ke modal, susahnya mencari modal di perbankan. Karena perbankan mensyaratkan kalau mau minjem modal itu ada agunan, sedangkan orang miskin tidak punya agunan, ya terus miskin akhirnya ya. Yang ketiga, kategori yang ketiga kemiskinan itu adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang muncul karena tuntutan untuk memenuhi tradisi yang membebani ekonomi masyarakat, seperti upacara perkawinan, kematian, atau pesta-pesta adat lainnya, termasuk juga dalam hal sikap mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsumtif, serta kurang berorientasi ke depan. Jadi kalau kultural itu yang berada di dalam diri mereka. Ya, misalnya harus melakukan upacara perkawinan yang megah meriah gitu ya. Itu yang ngutang sana ngutang sini, sehingga akhirnya setelah kawin bukannya malah bahagia, malah sengsara memikirkan bayar utang. Demikian kalau pesta-pesta adat kematian itu ya. Walaupun dalam perspektif yang lain, misalkan kalau misalkan taruhlah kalau kematian itu yang namanya amin-aminan kalau di dalam bahasa Jawa itu ya. Itu ya sama, ada tradisi itu membagi rezeki kepada orang lainnya. Itu sama aja, sedekah juga jadi di situ.
Tapi yang jelas kalau mentalitas lamban bekerja, malas, konsumtif, nah itu ya, berorientasi selalu masa lalu gitu ya, itu juga termasuk penyebab pemicu kemiskinan kultural gitu. Struktur kemiskinan, proses pemiskinan terutama di desa-desa di Indonesia berjalan secara bertahap tetapi pasti. Karena kondisi sosial ekonomi desa dinilai tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan dasar penduduknya. Penduduk desa pada umumnya bermata pencarian di bidang pertanian. Akan tetapi hasil pertanian semakin subsisten karena peningkatan panen tidak menggembirakan dan perkembangan teknologi pertanian kurang memadai. Jadi subsisten itu produk yang dihasilkan oleh petani itu hanya bisa untuk konsumsi keluarga, bukan untuk dijual, karena produktifnya sangat tinggi gitu ya. Lahan pertanian yang semakin sempit, rata-rata petani di kita itu di bawah 1 hektar, bahkan mungkin di bawah 3.000 meter persegi gitu ya. Satu lumpit kalau ya di bawah 30 mau bisa apa ya? Ya kalau bagaimana bisa sejahtera dengan lahan semacam itu? Tidak mungkin sejahtera lahan semacam itu. Mengapa petani-petani di Australia, di Eropa, di Amerika memiliki lahan yang luas? Rata-rata di atas 50 hektar. Atau digabung dari berikan yang 5 hektar itu menjadi 10 orang gitu, sehingga pertanian terintegratif ya. Integratif farming gitu, pertanian yang terintegrasi. Di situ apa yang ditanamnya dibarengi dengan produksi-produksi yang lain. Ya, ini pertanyaan semacam akhirnya suplai kebutuhan semakin tidak seimbang gitu ya, itu struktur kemiskinannya. Proses penyusutan pendapatan penduduk pedesaan di Indonesia pada umumnya dan di Jawa khususnya telah berlangsung sejak lama. Itu menyatakan bahwa pertanian di Jawa telah mengalami kemandegan sehingga tidak dapat mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk. Penanaman tebu di Jawa umpamanya. Ya sekarang di Jawa ini dulu di beberapa tempat, misalnya di daerah Pantura gitu ya, mulai dari Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan gitu ya, atau di Jawa Tengah, Lengau, Madiun gitu ya, sampai ke sana ke Mojokerto itu tanah-tanah perkebunan tebu gitu ya. Tapi sekarang orang tidak mau menanam tebu lagi karena apa? Ya rugi gitu kalau menanam tebu. Distribusi luas sawah dan jumlah penduduknya yang sudah tidak seimbang dan merata menyebabkan petani Jawa tidak punya pilihan lain untuk menanggulangi pertambahan penduduk kecuali dengan mengusahakan sawah mereka secara lebih giat. Bahkan seluruh sumber pertanian mereka dengan cara menggarapnya secara lebih seksama. Dulu ada namanya panca usaha tani, intensifikasi pertanian. Namun, apapun yang dilakukan dalam peningkatan produksi pertanian tetap saja peningkatan hasil pertanian selalu terbatas. Lain dengan industri yang dapat melipat gandakan hasil produksinya dengan menambah teknologi gitu ya. Secara lambat namun pasti penduduk desa terpaksa memasuki pola sawah yang makin lama makin sesak. Di tahun 2020 penduduk yang luar biasa besarnya diserap ke sawah yang terlampau sempit. Sawahan dengan kemampuan yang luar biasa untuk tetap dapat mempertahankan tingkat produktivitas marginal selama ini berhasil mempekerjakan seorang demi seorang penduduk desa. Meskipun dirasakan, tetapi proses ini menimbulkan kemerosotan baik hasil produksi maupun pendapatan per kapita.
Proses inilah yang disebut sebagai involusi pertanian. Ya, makanya ada teori involusi pertanian. Jadi semakin lama semakin merosot pendapatan para petani itu. Walaupun digarap seperti apapun, canggihnya teknologi apapun, terjadilah involusi pertanian. Sehingga kalau kita bicara mau meningkatkan, mengentaskan kemiskinan petani gitu ya, kelihatannya sangat sulit gitu. Hanya mimpi gitu ya, paling sekedar menjalankan proyek saja. Ada proyek, ada inovasi katanya ya, tapi hasilnya tetap nihil kalau tidak dilakukan ekstensifikasi dan integrasi secara bersama. Pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, sistem pertanian tidak mengalami perkembangan yang memungkinkan untuk melipat gandakan produksi pertanian. Bahkan, kebijakan pertanian pun seringkali tidak menyentuh kebutuhan petani. Seperti pembentukan KUD yang diprogram untuk mewadahi kebutuhan petani untuk masalah permodalan, ternyata tidak mengangkat taraf hidup petani kecil atau GURM, terlebih buruh tani. Marginalisasi sektor pertanian belum berakhir karena petani harus menghadapi kebijakan harga pupuk yang oleh pemerintah diserahkan ke manajemen pasar. Padahal sejak Revolusi Hijau pasca Gestapo, terlebih setelah program swasembada beras tahun 80-an atau tepatnya 1984, ketergantungan pada menyediakan beras murah bagi rakyat. Karena itulah terjadi penyeragaman pola tanam di berbagai daerah pertanian di Indonesia. Keadaan ekonomi para petani kecil seringkali bertambah buruk karena pemerintah mengabaikan sektor pertanian. Mereka hanya memperoleh bantuan sedikit saja atau tidak ada bantuan sama sekali untuk meningkatkan produksi atau salah sasaran. Bantuannya itu bantuan kepada petani, ya petani yang kaya, petani yang memiliki tanah minimal 5 hektar gitu. Sedangkan yang masyarakat yang di bawah itu tidak memiliki. Jadi salah sasaran mereka. Padahal yang lebih banyak itu adalah petani-petani GURM atau buruh tani. Sebaliknya, para petani yang relatif kaya dapat membeli pupuk, bibit unggul, dan sebagainya untuk meningkatkan produksi dan pendapatannya. Keadaan yang demikian ini terjadi selama direalisasikannya Revolusi Hijau pada tahun 60-an. Sebelum Revolusi Hijau dijalankan, pendapatan petani kecil tidak jauh berbeda dengan petani kaya. Karena petani kecil menggunakan tenaga keluarga untuk mengolah tanah pertanian secara intensif. Oleh karena itu, petani kecil lebih produktif daripada petani kaya per unit tanah pertanian, sehingga mengurangi perbedaan pendapatan di antara kedua kelompok ini. Namun, bibit-bibit baru membutuhkan irigasi dan tanah yang subur, sedangkan daerah pertanian yang mendapat pengairan biasanya sudah relatif makmur. Bibit baru meningkatkan produktivitas tanah, dan dengan demikian hilanglah keuntungan yang sebelumnya dimiliki petani kecil tradisional dibandingkan petani kaya. Revolusi Hijau turut andil dalam proses pemiskinan petani kecil di pedesaan. Intensifikasi di bidang pertanian tidak menyebabkan peningkatan taraf hidup petani. Intensifikasi pertanian tidak terlalu menyentuh teknologi pertanian, bibit unggul dan mekanisme pengolahan lahan pertanian, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk anorganik. Sementara pola tanam pertanian di Indonesia masih tradisional. Oleh karena itu, produk unggul yang mampu bersaing di pasaran sulit untuk diraih. Hingga saat ini, meskipun program penyediaan modal bagi petani berupa KUD atau BRI digalakkan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha bagi petani, upaya tersebut tidak memberikan pengaruh besar. Kehidupan sosial ekonomi petani terus mengalami kemerosotan. Bahkan hingga kini petani tidak dapat meneruskan hubungan dengan rentenir, dengan ijon ya, dengan sistem ijon.
Walaupun pada saat ini jarang petani yang menjual hasil produksinya dengan sistem ijon. Namun siklus produksi dan keterbatasan jumlah hasil panen yang menyudutkan kehidupan petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya telah menggiring petani terjebak dalam sistem ijon atau money laundering. Pertanian di Indonesia pada umumnya tidak mengalami peningkatan yang sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk, baik dari segi teknologi maupun diversifikasinya, hingga tidak mampu bersaing di pasar, bahkan di pasar lokal. Pada umumnya, ukuran yang diperlukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dirujuk pada tingkat kehidupan sosial politik yang meliputi kesejahteraan, distribusi pendapatan, harapan hidup, kualitas hidup, kemiskinan, dan sebagainya. Indikator kinerja kesejahteraan suatu negara dapat ditujukan diantaranya dengan GNP, Gross National Product per kapita. GNP per kapita dengan Purchasing Power Parity, indikator UNRIS, indikator mutu hidup, Human Development Index, dan indikator BKKBN. Indikator GNP per kapita, GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Bank Dunia 1995 mengklasifikasikan negara berdasarkan tingkatan GNP per kapitanya sebagai berikut. Negara berpenghasilan rendah adalah kelompok negara dengan GNP per kapita kurang atau sama dengan 695 US dollar pada tahun 1993. Negara berpenghasilan menengah adalah kelompok negara dengan GNP per kapita lebih dari 695 namun kurang dari 8.626 US dollar pada tahun 1993. Dibagi lagi menjadi menengah bawah 695 sampai 2.785, menengah atas dari 2.785 sampai 8.262 US dollar. Dan yang terakhir, Bank Dunia itu membaginya menjadi negara penghasilan tinggi. Adalah kelompok negara dengan GNP per kapita 8.262 atau lebih pada tahun 1993 per US dollar. Nah, itu kategorinya itu ya. Jadi yang miskin, yang rendah pasti ya penghasilannya ya rendah gitu ya. Kurang dari 695 US dollar. Nah, kategori yang lain itu biasanya ada yang namanya negara berkembang. Negara berpenghasilan rendah dan menengah kadangkala disebut sebagai negara berkembang. Karakteristik negara berkembang: 1. Tingkat kehidupan rendah. Dengan ciri penghasilan rendah, ketimpangan distribusi tinggi, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Jadi mengarah ke IPM juga ya. Lalu tingkat produktivitas rendah, pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang tinggi. Jadi kalau pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ketergantungan tinggi, jadi misalkan yang kerja satu itu di suatu keluarga yang harus memberi makan 10 orang gitu. Makanya beban ketergantungan sangat tinggi itu kalau gitu. Lalu tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi dan cenderung meningkat. Nah, pengangguran setengah pengangguran, kalau setengah pengangguran itu kan harusnya kerja 38 jam, ini hanya kerja 20 jam. Nah, bahkan ada yang kerja hanya 10 jam. Kebanyakan nganggurnya. Inilah petani, penyakit petani di Indonesia seperti itu. Jadi kerjanya itu sangat sedikit. Ya, cuma dalam setahun itu mengolah tanah itu cuma paling tinggi 2 bulan. Jadi kalau musim panennya 2 berarti 4 bulan. Sedangkan yang 8 bulan nganggur. Sangat-sangat rendah sekali produktivitasnya ya. Sehingga susah untuk bisa hidup. Orang lain mah kalau diburu itu kerja 365 hari gitu ya. Ini mah cuma ya mungkin 120 hari gitu. Gimana ya? Ya pasti tidak akan mencukupi, kerjanya juga jarang gitu ya. Nah, oleh karena itu pertanian tumpang sari gitu ya, itu mulai harus bertani, berternak, menanam ikan, benih ikan itu harus diperhatikan atau membuat keterampilan apa. Nah, ini harus mulai dikembangkan gitu ya.
Lalu ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer cukup signifikan. Nah, biasanya kita itu lebih banyak mengekspor singkong, ya, mengekspor buah-buahannya gitu ya, karet mentahnya gitu ya, sawit mentahnya gitu. Nah, itu sangat tinggi, tidak diproduksi dulu. Jadi ke sana arahnya. Atau mungkin kalau batu-baranya. Kalau emas yang emas bahannya gitu ya. Semua produk mineral tambang juga seperti itu. Lalu dominan tergantung dan rentan hubungannya dengan dunia internasional. Daya tawar internasional. Nah, yang selanjutnya GNP per kapita dengan purchasing power parity, ini tingkat kemiskinannya di situ. Perbandingan antar negara berdasarkan GNP per kapita seringkali menyesatkan. Hal ini disebabkan adanya pengkonversian penghasilan suatu negara ke dalam suatu mata uang yang sama, misalkan dolar AS dengan kurs resmi. Kurs nominal ini tidak mencerminkan kemampuan relatif daya beli mata uang yang berlainan, sehingga kesalahan sering muncul saat dilakukan perbandingan kinerja antar negara. Oleh karena itu, purchasing power parity P3, bukan P3 partai ya, dianjurkan sebagai alat pengkonversi yang lebih tepat dalam mengkonversi GNP dalam mata uang lokal ke dolar. Irving Kravis et al. Melapori penggunaan P3 ini real dalam perbandingan GNP antar negara. Penyesuaian antar data GNP ini mencerminkan daya beli satu unit mata uang lokal untuk membeli barang atau jasa di negara tersebut, yang mungkin lebih rendah atau lebih tinggi daya belinya untuk membeli barang dan jasa di negara lain pada kurs falas yang berlaku. Selanjutnya, indikator kesejahteraan atau kemiskinan dari UNSRID itu. Pertama ada harapan hidup. Yang kedua, persentase penduduk di daerah sebanyak 20.000 atau lebih. Konsumsi protein hewani per kapita per hari, kombinasi tingkat pendidikan dasar dan menengah, rasio pendidikan luar sekolah, rata-rata jumlah orang per kamar, sirkulasi surat kabar per 1.000 penduduk, persentase penduduk usia kerja, pria dengan listrik, gas, air, dan sebagainya, produksi pertanian per pekerja pria di sektor pertanian, konsumsi listrik per KWH ya, konsumsi baja dengan per kapita, konsumsi energi ekuivalen ke batubara per kapita, persentase sektor manufaktur dalam gross GDP gitu ya. Perdagangan luar negeri per kapita, persentase penerimaan upah terhadap angkatan kerja. Nah, saya kira itu gambaran bagaimana tentang kemiskinan. Nah, sekarang kita mari bahas dari Hafiz Afasa ini apa saja kebijakan-kebijakan yang pro-poor atau pro orang miskin, apa yang melatar belakangnya munculnya kebijakan yang pro-poor ini. Yang jelas, di era globalisasi seperti sekarang ini, seperti yang kita bahas, terjadinya sistem ekonomi kapitalis dunia gitu ya, maka sangat penting yang namanya negara itu, perannya itu adalah bagaimana mengamankan, melindungi orang-orang miskin ini. Kalau dia di lapangan pekerjaan, maka mereka akan mati gitu ya, tidak bisa bersaing dengan kondisi global tersebut. Menurut Hafiz Afasa, Deklarasi Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) ditandatangani 160 kepala negara atau pemerintah, disahkan oleh Majelis Umum PBB tahun 2000 dengan janji mengurangi kemiskinan global, pengurangan kelaparan, akses setiap orang untuk pendidikan dasar, dan kesetaraan gender. Kebijakan pro-poor merupakan reaksi terhadap paradigma pembangunan yang menekankan pada mengejar pertumbuhan ekonomi secara eksklusif. Dengan meningkatnya investasi, terutama bantuan asing, akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
pertumbuhan ekonomi akan menciptakan trickle down effect, terutama adanya peluang kerja tinggi dan upah real akan mengurangi kemiskinan. Padahal trickle down effect tidak terjadi. Jadi teorinya Keynesian itu tidak terjadi itu trickle down effect itu ya, bahwa akan menetes ke bawah itu. Jadi pada dasarnya teorinya seperti ini ya, trickle down effect itu kalau seseorang itu ya sudah sangat kaya gitu ya, maka kalau kaya itu maka setelah ada satu titik puncak yang tidak bisa lagi untuk menutup kekayaannya itu, makanya kekayaannya itu menetes ke orang sekitarnya, jadi menetes ke penduduk sekitarnya. Demikian juga kalau secara spasial gitu ya, kalau Jakarta sudah pertumbuhannya sangat tinggi gitu ya, makmurnya sangat tinggi, maka ada batas tertentu gitu ya yang tidak bisa lagi tumbuh, tapi tumbuhnya itu akan melebar ke Tangerang, ke Depok, ke Bekasi, ke Bogor gitu ya, ke Karawang, bahkan sekarang Cikampek. Nah, ini kalau dilihat dari trickle down effect dari secara spasial memang, tapi kalau trickle down effect secara pendapatan per individu kelihatannya tidak gitu ya. Nah, justru yang nampak adalah ketimpangan pendapatan yang tinggi. Untuk mengurangi kegagalan pembangunan berparadigma pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan, IMF merekomendasikan kebijakan dalam bentuk jaring pengaman sosial atau social safety net. Akan tetapi jika pemerintah terus bertumpu pada strategi pertumbuhan, di mana hal ini terus-menerus menciptakan kemiskinan, maka jaring pengaman sosial akan menguras cadangan keuangan negara, manakala tidak terintegrasinya strategi pertumbuhan dengan program pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan keniscayaan dalam pembangunan. Kenapa? Pernah saya jelaskan, karena setiap pertumbuhan ekonomi itu akan memiliki fungsi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tanpa ada pertumbuhan, tidak bisa tercipta lapangan pekerjaan baru. Padahal pencari kerja terus bertambah, gitu ya. Makanya perlu pertumbuhan bagaimanapun juga. Pengalaman menunjukkan keberhasilan negara-negara mengurangi kemiskinan telah mengeluarkan kebijakan mempromosikan pemerataan dan pertumbuhan. Strategi mengurangi kemiskinan melalui redistribusi aset atau pendapatan yang mengabaikan pertumbuhan tidak mungkin mengakibatkan penurunan kemiskinan berkelanjutan, terutama kalangan sumber daya untuk membiayai strategi pengurangan kemiskinan. Jadi, pertumbuhan itu diperlukan karena dengan pertumbuhan semacam itu, maka pajak yang salah satu pendapat pemerintah yang mau mendanai strategi mengurangi kemiskinan didapat. Kalau tidak, dari mana dapatnya? Dari ngutang? Wah, susah juga ngutang terus ya. Dari mana membayar kalau ngutang ketika tidak dari pajak? Nah, pajak itulah didapatkan dari pertumbuhan ekonomi yang dimiliki oleh para pengusaha-pengusaha itu. Pertumbuhan cukup cepat dapat memberikan kondisi kondusif untuk pengurangan kemiskinan. Kehadiran lebih besar dimulai dari proses pertumbuhan. Misalnya melalui reproduksi tanah dan reform terutama di Korea dan Jepang, atau mengurangi ketimpangan selama proses pertumbuhan, menyediakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga berketerampilan rendah dan upah yang profesional, seperti negara-negara Asia, Thailand, Korea Selatan, dan Malaysia. Apa sih hakikat kebijakan Four? Apakah mungkin pertumbuhan dengan pemerataan? Ada banyak contoh negara yang berhasil melakukan pertumbuhan dengan pemerataan, seperti Cina. Jadi Cina itu jangan dimusuhi ya, tapi dipelajari. Diambil hikmahnya untuk kita terapkan strateginya, bukan ideologinya ya. Strategi pembangunan dengan memprioritaskan pertanian telah berhasil menurunkan kemiskinan yang tidak diprediksikan sebelumnya selama awal tahun 80-an. Tidak seperti banyak negara lain, Cina memberikan treatment yang menguntungkan para petani, membagi tanah secara merata di antara petani, menaikkan harga produk pertanian,
memberi insentif dengan mendapatkan keuntungan langsung dari kerja keras mereka. Petani diuntungkan oleh kebijakan negara sebelumnya dalam hal infrastruktur dasar pedesaan, pendidikan, dan kesehatan dasar. Dampak dari kebijakan tersebut, lonjakan pertumbuhan dengan propur. Kemakmuran pedesaan langsung mendorong pertumbuhan perusahaan non-pertanian di kecamatan dan perdesaan, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan, dan menciptakan siklus pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan secara arif. Selama tahun 1990-an, Vietnam mengikuti strategi yang sama dengan hasil sedikit dramatis. Republik Demokratik Rakyat Korea juga mengumumkan kebijakan kuota jatah makanan bersubsidi dengan menentukan harga pasar produk pertanian bersama dengan upah yang lebih tinggi. Kebijakan tetap harus dilihat apakah berdampak kepada pengurangan kemiskinan dengan menaikkan produksi makanan. Ketika Cina bergeser di tahun 80-an ke pembangunan berorientasi pada ekspor dan FDI, wilayah pesisir yang kaya, investasi yang meningkat dari luar negeri, pertumbuhannya menjadi kurang propur dan pengurangan kemiskinan melambat. Hal itu menjadi esensial untuk menunjukkan program anti kemiskinan untuk wilayah barat yang lebih terbelakang. Kasus yang sama di India meningkatkan agregat angka pertumbuhan pada tahun 1990-an, bertepatan dengan ekonomi makro seperti liberalisasi perdagangan eksternal bersama dengan kompatibilitas rupiah. Deregulasi industri termasuk relaksasi hambatan investasi domestik dan asing masa lalu, dan reformasi beberapa sektor finansial. Biarpun begitu, angka penurunan kemiskinan dari 36% menjadi 20% dikaitkan dengan pertumbuhan yang relatif tinggi dipandang rendah. Alasan proses pertumbuhan di India rendah terhadap propur, pertama, komposisi sektornya, khususnya kinerja pertanian yang rendah, yang mana tidak membantu wilayah pedesaan yang banyak konsentrasi kemiskinan. Kedua, pola pertumbuhan miring tidak terjadi di negara-negara di mana pertumbuhan memiliki dampak kepada kemiskinan secara nasional. Ketiga, masalah kondisi awal yang menentukan strategi. Negara-negara berkembang dalam teknologi permulaan pembangunan perdesaan dan pembangunan SDM menghadapi tidak hanya membatasi proses pertumbuhan secara keseluruhan, tapi juga pertumbuhan propur. Selama tahun 80-an ketika angka pertumbuhan total lebih rendah, pengurangan kemiskinan di India lebih spektakuler dari 51% menjadi 36%, terutama karena terobosan sektor pertanian. Pada kasus yang sama, Bangladesh mengurangi kemiskinan secara substansial pada tahun 1980-an dari 70% menjadi 48% dengan peningkatan produksi pertanian. Prinsip umum yang diturunkan dari contoh-contoh ini adalah bahwa pertumbuhan dapat mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan harus diarahkan langsung kepada sumber daya yang tidak profesional kepada sektor di mana yang orang miskin banyak bekerja seperti pertanian. Wilayah di mana mereka tinggal seperti wilayah tertinggal dan terbelakang, dan faktor-faktor produksi yang mereka punyai seperti tenaga kerja yang tidak terampil dan output yang mereka konsumsi. Jadi kebijakan propur itu jelas sektornya ya. Jadi sektor pertanian atau sektor apa saja yang banyak orang bekerja, di mana tempat tinggal mereka harus dicari, uang itu diarahkan, subsidi diarahkan ke sana, dana itu proyek-proyek program-program pembangunan itu diarahkan ke sana, ya. Lalu platform produksi yang mereka punyai ya, yang tidak terampil, kemana itu orang-orang yang tidak terampil itu diberi gitu ya, dan output mereka untuk sumber makanan seperti apa. Didasarkan pada prinsip umum tersebut, strategi pertumbuhan propur berisi penciptaan lapangan pekerjaan, dikombinasikan dengan stabilitas harga relatif barang dan jasa penting, seperti makanan. Jadi jangan sampai inflasinya terlalu tinggi lah gitu ya. Sekarang ini kan minyak goreng langka, kedelai langka, gula langka gitu ya. Padahal itu adalah makanan yang relatif dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau itu mahal, ya berarti juga akan akan berdampak kepada kemiskinan, berdampak kepada kurang bisanya, relatif tidak bisanya masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau itu mahal.
Berdasarkan prinsip umum, ada 4 kebijakan yang mengurangi kemiskinan. 1, ada kebijakan makroekonomi, ada kebijakan makroekonomi atau mikroekonomi, dan ada kebijakan redistribusi. Kebijakan-kebijakan makroekonomi, unsur-unsur kunci makroekonomi pendukung pertumbuhan proper adalah tingkat ketersediaan lapangan pekerjaan tinggi dan angka inflasi yang rendah. Itu yang sangat penting. Itu akan mengurangi kemiskinan gitu ya. Jadi lapangan kerja ada, kalau orang bekerja berarti memiliki pendapatan memiliki untuk daya beli gitu ya. Lalu harga tidak terlalu mahal gitu. Ya. Itulah makro yang sangat perlu diciptakan gitu ya. Meskipun dalam pemikiran kurva Philip klasik terdapat penyebab kemunduran dalam pencapaian penyediaan lapangan kerja dan inflasi. Pencapaian stabilitas harga didapat dengan membatasi agregat tingkat kebutuhan yang berimbas pada tingkat keluaran dan pekerjaan. Secara alternatif, naiknya tingkat permintaan lapangan pekerjaan mendorong permintaan demand yang dapat mengurangi tekanan inflasi. Meskipun kemunduran perdagangan dapat dikurangi jika ekses kapasitas dalam ekonomi atau jika usaha-usaha yang dibuat berpengaruh pada faktor-faktor produksi. Konsensus Washington tradisional untuk stabilitas makroekonomi didukung oleh lembaga keuangan internasional untuk menekan inflasi rendah, kerap kali meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan. Lebih khusus lagi, mengurangi defisit anggaran, defisit keuangan berjalan, manakala dapat dicapai melalui pengeluaran publik pada kegiatan pembangunan pelayanan publik, akan memperlambat pertumbuhan dan membuat angka kemiskinan bertambah. Sebaliknya, pandangan bahwa defisit fiskal yang lebih tinggi mempersulit investasi swasta dengan meningkatnya suku bunga. Ada bukti-bukti empiris bahwa jika defisit keuangan tinggi disebabkan oleh pengeluaran investasi publik yang lebih besar. Kemudian hal ini menjadi dasar bagi investasi swasta dalam infrastruktur fisik dan kemudian menaikkan faktor produktivitas investasi swasta. Ditambah lagi pengeluaran publik lebih besar pada sektor pendidikan dan kesehatan, meningkatkan produktivitas dan mensenjatai mereka untuk keluar dari jebakan jeratan atau siklus kemiskinan atau lingkaran setan kemiskinan. Oleh karena itu pertanyaannya adalah apa poin optimal dalam inflasi? Penurunan lapangan kerja dari sudut pandang pengurangan miskin. Pengalaman dampaknya menunjukkan bahwa ada sebuah kasus untuk toleransi defisit anggaran mendorong investasi dan pertumbuhan. Sepanjang inflasi moderat tidak mempengaruhi pertumbuhan. Lebih dari pertumbuhan didorong oleh ekspansi fiskal dapat membantu defisit anggaran pemerintah sepanjang mereka tidak eksesif melalui pertumbuhan cepat dalam pendapatan pajak. Strategi seharusnya difokuskan kepada kegiatan-kegiatan mendorong investasi swasta, mengembangkan SDM dan mengurangi kemiskinan. Kinerja ekonomi Pakistan dalam tahun-tahun sekarang ini adalah contoh utama proses stabilisasi yang sudah berjalan terlalu jauh. Di bawah arahan program IMF yang mana terjadi perlambatan pertumbuhan berkelanjutan dan membawa percepatan pertumbuhan pengangguran dan kemiskinan dari 20% dalam tahun 1990-an menjadi 33% pada tahun-tahun sekarang ini. Selama tahun 1990-an, pengeluaran pembangunan sektor publik dipangkas dari 10% menurun menjadi 3%. Pada saat stabilitas harga sudah normal, angka pertumbuhan surplus dan cadangan devisa meningkat. Perkembangan yang menguntungkan termasuk bantuan keuangan yang dilakukan Amerika Serikat, penjadwalan ulang pembayaran utang luar negeri, serta pemasukan uang lebih besar dan pengiriman uang dari luar ke dalam negeri. Meskipun angka pertumbuhan hanya sekitar 3%, investasi swasta menurun dalam tahun-tahun sekarang disebabkan kebijakan stabilitas membawa tingkat suku bunga real tinggi. Harga barang-barang modal relatif lebih tinggi, seharusnya depresi nilai tukar real lebih tinggi. Ekses kapasitas pertukaran lebih tinggi dari jumlah permintaan dan absennya komplement investasi publik dalam infrastruktur. Stabilitas fiskal sudah membuktikan eksklusif dengan defisit anggaran tetap tinggi, sekitar 7%. Mulai dari kegagalan pendapatan pajak berkembang hadirnya ekonomi yang stagnan. Nah, itu kebijakan makroekonomi apa saja yang harus dilakukan. Nah,
kebijakan mikroekonomi dan mikrosektor apa saja yang harus dilakukan? Pertama, tingkat dampaknya tergantung kepada bagaimana distribusi lahan pertanian tidak adil dan hakikat strategi pembangunan pertanian secara khusus. Jadi kalau seperti Indonesia yang sekitar 60% penduduknya adalah berbahan petani dan spesialnya masih pertanian, ya harusnya kebijakan mikroekonominya juga ke sana arahnya ya. Naiknya kemiskinan perdesaan di Pakistan pada tahun 1990-an selama periode pertumbuhan pertanian yang cepat di atas 4% dan pencapaian swasembada pangan sebagai faktor penting, naiknya kemiskinan perdesaan dijadikan baik dari tingkat ketidakadilan tinggi, kepemilikan tanah setiap rumah tangga dan berubahnya sistem sewa tanah kepada sistem upah. Pengalaman dengan pertumbuhan pertanian propur tergantung kepada kemajuan teknik tersebut. Contohnya, diseminasi menanam tanaman pangan di varietas tanah yang tinggi untuk meningkatkan pangan, seperti terjadi selama Revolusi Hijau tahun 60-an. Pertumbuhan juga didapat dari investasi lebih besar dalam infrastruktur perdesaan, sebagai contoh jaringan irigasi sekunder dan tersier, jaringan jalan untuk akses pertanian dengan pasar, listrik, dan layanan sosial dasar lainnya. Perubahan referensi harga pertanian sudah membantu mendorong pekerjaan dan produksi pertanian melalui peningkatan insentif. Biarpun begitu, pemerintah seharusnya menentang keras dampak kepada kemiskinan perkotaan dan kenyataannya di banyak negara berkembang penduduk miskin yang berkewajiban membayar makanan. Mekanisasi pertanian lebih besar difasilitasi oleh ketentuan kredit yang diperluas, memberikan kontribusi kepada ketidakadilan distribusi keularan yang memperoleh dan membawa pengeluaran lebih kecil kepada petani dan pemilik tanah. Sektor lain yang memenuhi kriteria ini adalah sektor konstruksi, khususnya jika fokus pada rumah tinggal keluarga berpenghasilan rendah dan memberikan infrastruktur propur di daerah kumuh perkotaan atau desa. Pertumbuhan cepat di sektor konstruksi dapat mengabsorpsi menyerap tenaga kerja, tidak terampil secara signifikan. Banyak negara memiliki program pekerja publik seperti menyerap tenaga kerja pertanian, tidak bekerja, dan pekerja migran tidak terampil di wilayah perkotaan. Yang ketiga, kebijakan restrukturisasi. Pada tahun 80-an dan 90-an, kebijakan restrukturisasi ekonomi meningkat dengan memfokuskan pada pengurangan peran negara sebagai pemimpin agen pembangunan dan mengintegrasikan negara-negara yang tertutup ke dalam ekonomi global. Hal ini sudah melibatkan seperangkat ukuran standar seperti privatisasi dan deregulasi, liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi perdagangan, dan konvertibilitas akuntabilitas modal. Pelajaran dari pengalaman sekarang, selayang pandang perlu mengurutkan dan menempatkan kembali reformasi. Krisis finansial yang mendera negara-negara Asia Timur pada tahun 1997, termasuk negara Asia Tenggara, menunjukkan secara jelas pentingnya regulasi yang kuat untuk pasar modal domestik dan sektor perbankan. Krisis ini juga memicu kolapsnya sektor ekonomi real, membawa perlambatan pengurangan kemiskinan di negara seperti Indonesia dan Thailand. Secara keseluruhan, krisis finansial ini menyapu hasil pengurangan kemiskinan. Permasalahan pengurutan yang tidak benar adalah pandangan dalam negara seperti Pakistan di mana liberalisasi sektor finansial mengakibatkan perbedaan pasar nilai tukar dengan memprioritaskan reformasi fiskal. Tepatnya, defisit fiskal yang besar dihasilkan pertumbuhan dalam liabilitas layanan kredit. Hal ini menjadi rumit bagi pengeluaran pembangunan dan membawa penurunan substansial investasi dalam pembangunan manusia. Privatisasi memiliki dampak ambigu kepada kemiskinan, di mana privatisasi berkontribusi kepada efisiensi lebih besar. Privatisasi memberikan manfaat kepada konsumen dengan pengurangan harga atau pembatasan harga meningkat dari utilitas dasar. Biarpun begitu, privatisasi membawa pembentukan kuasi monopoli. Privatisasi membatasi akses untuk si miskin dengan subsidi silang dan menghilangkan pelayanan. Privatisasi menghilangkan pengurangan tenaga kerja secara signifikan, membawa peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pertama, investasi swasta untuk membuat peluang-peluang kerja baru untuk ditempatkan kembali sebagai tenaga kerja, dan kedua, jaring pengaman sosial yang tepat untuk mengakses ke kredit dan mekanisme pelatihan kembali.
Kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pemberian pelayanan sosial dasar, seperti pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan kuratif. Orang kaya mendapatkan akses pelayanan swasta yang berkualitas tinggi, dan orang miskin gagal mendapatkan standar pelayanan yang tinggi. Kemunduran pemberian pelayanan publik dialihkan kepada personil berkelebihan tinggi seperti dokter dan guru yang memiliki remunerasi seperti yang dimiliki oleh swasta. Meskipun dalam suatu kasus hal tersebut dapat dibuat dalam privatilisasi industri dan perdagangan didasarkan atas efisiensi. Pemerintah memiliki peran krusial dalam memberikan akses orang miskin kepada utilitas dan pelayanan dasar. Selama tahun 90-an, liberalisasi perdagangan menjadi sebuah strategi dasar negara-negara berkembang yang dapat mengambil manfaat dari globalisasi dan mencapai pertumbuhan ekspor yang cepat. Di negara di mana tingkat represi perdagangan tinggi, seperti India dan Bangladesh, pasar terbuka mendapatkan keuntungan sepertiga di permulaan tahun 90-an. Banyak negara secara kontinu menurunkan tarif impor, mengurangi hambatan-hambatan kuantitatif, dan mengalihkan kepada rejim nilai tukar yang berdasarkan pasar dalam upaya mereka meninggalkan investasi dalam promosi ekspor daripada substitusi impor. Secara simultan, insentif fiskal atraktif terbuka untuk sektor investasi dari luar. Tetapi optimisme ini diharapkan pada resesi menyeluruh dalam pasar global pada tahun-tahun sekarang. Negara maju meningkatkan hambatan-hambatan kepada insentif ekspor melalui kuota ekspor seperti tekstil dan sejumlah subsidi khususnya pertanian kepada perusahaan dalam negeri. Investasi langsung dari luar negeri tetap berkonsentrasi pada negara-negara berpendapatan menengah. Meskipun pengurangan tarif impor memiliki beberapa konsekuensi, khususnya pengurangan kemiskinan, banyak industri bangkrut karena ketidakmampuan mereka bersaing dengan barang-barang impor yang lebih murah. Sebagai contoh, sektor kesenian dan kerajinan India memperkerjakan sejumlah besar orang dalam industri di pedesaan dan rumahan, sedang dihadapkan pada pengembangan barang-barang konsumsi dasar dengan produk massal dari luar. Sektor-sektor yang sudah mendapatkan keuntungan dari liberalisasi perdagangan dan investasi luar negeri langsung di India, seperti sektor TI, secara finansial muncul sebagai kantor ekspor yang memiliki jaringan dengan ekonomi domestik. Simpulan dari penelitian sekarang adalah bahwa negara-negara berkembang seharusnya berusaha terlibat dengan ekonomi dunia, tetapi tetap hati-hati dan kemandirian sendiri. Keterbukaan prematur dapat membawa salah menempatkan kegiatan ekonomi dan hilangnya pertumbuhan atau berkurangnya pendapatan. Jika pemerintah secara berturut liberalisasi perdagangan dan akuntabilitas modal mendapatkan globalisasi menyenangkan bagi orang miskin. Strategi investasi domestik seharusnya mencari inisiasi proses pertumbuhan dengan kearifan lokal sebelum terbuka kepada ekonomi global. Secara simultan, usaha-usaha harus dibuat untuk menaikkan angka pembangunan manusia menghadapi tekanan kompetitif globalisasi dan mengatasi tantangan-tantangan kelembagaan, seperti pengaturan yang tepat untuk pemasaran, pengendalian kualitas, transfer teknologi, serta penelitian dan pengembangan menghambat pembangunan sektor ekspor. Satu implikasi liberalisasi perdagangan yang jarang diuji adalah implikasinya untuk pembangunan sumber daya manusia via dampak pendapatan publik. Banyak negara berkembang mendasarkan titik berat pajak perdagangan internasional untuk pendapatan karena mereka relatif mudah mengumpulkannya. Merosotnya tarif impor sebagai bagian perdagangan bebas mengakibatkan banyak kehilangan pendapatan yang tidak tergantikan dari pajak pendapatan. Produksi dan transaksi dalam negeri yang lebih mendasarkan administrasi dan perpajakan yang canggih. Dalam pendapatan jangka pendek membawa pemangkasan pembangunan SDM ketika negara-negara memperlakukan pengeluaran lebih untuk sektor-sektor itu. Yang terakhir, kebijakan redistribusi. Hasil studi Institut Dunia untuk Ekonomi Pembangunan menunjukkan bahwa ketidakadilan meningkat 2/3 negara. Beberapa penjelasan ditawarkan untuk itu, termasuk perubahan teknologi berdasarkan keahlian, memperlemah serikat pekerja, liberalisasi perdagangan, dan kecenderungan distribusi FDI yang miring. Globalisasi tidak hanya sudah berkontribusi lebih besar kepada ketidakadilan di antara negara-negara, tetapi juga ketidakadilan lebih besar dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dunia selama tahun 90-an kurang profur. Pemerintah harus membuat kebijakan pengurangan ketidakadilan yang dapat juga berkontribusi kepada pertumbuhan atau paling tidak netral. Salah satu kata kunci reformasi adalah kebijakan redistribusi yang mana pemilihan alokasi sumber daya publik
melalui perubahan pola pengeluaran dan pajak. Banyak negara menyembunyikan subsidi atau pengeluaran pajak yang memberikan manfaat kepada orang kaya. Contohnya Pakistan, subsidi pelayanan yang dikonsumsi orang kaya akan meningkat hingga mencapai 4% dari GNP. Bahkan India mencapai 7% dari GNP. Harga lebih rendah, pelayanan pro-risk termasuk irigasi, listrik, dan pendidikan tinggi. Termasuk kejadiannya di Indonesia ya. Bantuan dan subsidi itu yang mendapatkannya itu orang kaya. Kebijakan harga yang proper untuk jenis-jenis pelayanan dapat menggerakkan pendapatan tambahan untuk mensubsidi silang pelayanan dasar untuk orang miskin. Pengeluaran pajak dalam bentuk berupa untuk atau konsensi dalam pelaksanaan hukum pajak, terutama yang berkaitan dengan pajak langsung yang merajalela di beberapa negara. Di Pakistan mereka bernilai hampir 4% dari GNP dari pendapatan sebelumnya dan termasuk pendapatan dari capital gain atau kebutuhan. Rendahnya tingkat efektivitas pajak, real estate, hak-hak istimewa bebas pajak untuk fungsionaris pemerintah tingkat tinggi, dan pembebasan pajak pendapatan sektor pertanian. Salah satu cara efektif memperluas basis pajak adalah dilakukan pengeluaran pajak ini bersamaan dengan pengurangan nilai pajak tidak langsung yang mana secara umum berdampak buruk kepada orang miskin. Sektor utama reformasi yang lain dalam pengeluaran publik adalah mengubah komposisinya. Sebagai contoh, pengeluaran pertahanan di negara-negara Asia Selatan dirubah secara substansial menjadi pengeluaran sosial. Usaha-usaha untuk mencapai perdamaian dan stabilitas lebih besar dalam wilayah membagi pengeluaran untuk belanja lebih besar untuk kesehatan dan pendidikan. Sektor lain yang dimana kebijakan restitusi menjadi efektif adalah alokasi kredit bank. Hal ini melibatkan reorientasi sektor perbankan kepada mikrokredit untuk keluarga berpenghasilan rendah dan pinjaman untuk usaha kecil dan menengah. Tekanan seharusnya pada peningkatan akses kepada kredit bersubsidi. Pengalaman lembaga keuangan seperti Grameen Bank Bangladesh menunjukkan bahwa tekanan ini dapat menjadi bunga intermediasi lebih rendah melalui pemberian kredit kepada kelompok sementara kinerja pengembalian kredit secara berkelanjutan sangat tinggi bahwa dekat dengan tingkat kebutuhan pasar melalui kelompok penekan sejenis dan prospek melakukan peminjaman uang. Sebaliknya, kreditor kakap lebih sering melakukan penyimpangan pada kesalahan yang disengaja karena sistem patronase politik dan kapitalisme kroni, terutama bank pelat merah. Ditambah lagi, kredit yang tersedia untuk kredit-kredit kecil dapat berkontribusi secara substansial kepada pendapatan yang lebih besar dan multiplier efek kepada lapangan pekerjaan dan membantu pengurangan kemiskinan. Kasus reformasi tanah yang kuat di negara di mana distribusi tanah tidak merata, sebagai contoh Pakistan dan Filipina, dua petani memiliki lebih dari seperti 3 luas tanah. Biarpun begitu, isu land reform tidak berkaitan dengan produktivitas pertanian. Tidak ada bukti empiris adanya hubungan positif antara luas pertanian dengan produktivitas. Pertanian besar dapat menggunakan kapital dan input lainnya yang secara insentif pertanian lebih dikarakteristikkan dengan penggunaan lahan, penanaman, dan tenaga kerja yang lebih besar. Bersama dengan itu, land reform digandakan dengan memperluas kredit dan pengaturan pemasaran yang lebih luas dan secara fundamental dapat mengubah posisi. Saya kira itu sekali lagi bahwa kebijakan yang pro miskin itu bisa berupa kebijakan makroekonomi, mikroekonomi, strukturalisasi atau redistribusi, dan yang keempat redistribusi ini. Saya kira ada beberapa hal yang perlu ditegaskan kembali, tetapi itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.